Ini menjadi bahan perdebatan dari kalangan ulama. Kalau wudhu begini, ini air, basahin, jempolnya ditaruh di kening sini nih, telunjuknya diadu sama telunjuk, jari tengah diadu jari tengah. Cobain semuanya biar bisa. Mumpung ngaji, ganjaran gede, ngamalin ajaran Rasulullah SAW biar sempurna. Ini udah dibasahin, ditempelin si jempolnya di sini, si telunjuknya diadu, dorong ke belakang. Semuanya didorong sampai belakang. Si jarinya udah belakang, balikin lagi. Tuh. Baru satu. Ambil air lagi. Balikin lagi. Ambil air, balikin lagi. Ada yang wudhu begini. Semua ulama sepakat bahwa mengusap kepala wajib dalam wudhu. Yang gak sepakat gara-gara bak nih nyangkut banget. Bak wamsahu biruusikum, ada bak, huruf jar. Ini menjadi bahan perdebatan dari kalangan ulama. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal dalam madhabnya usap semua kepala. Dalam madhab Malik, kalau begini doang wudunya ora sah. Kalau begini doang nih kagak sah. Imam Malik, abba ini bata'diyah. Imam Ahmad juga sama, dalam pendapat yang mutamad seperti dalam kitabnya Zadul Mustaqni' atau Al-Mughni, begitu dalam fikih Hambali. Madzhab Malik dalam Hasyad Dasuki ala Dardir, dalam Fathul Aliyil Malik, macam-macam fikih Maliki. Itu kudus seluruh pala, sehingga kalau segini kagak sah kata Imam Malik, karena ba ini ba ta'diyah. Pala ini ada perempat begini nih, 4/4, kena berapa? 1/4. Itu Abu Hanifah. Kalau ente ngusap kepalanya tidak 1/4 enggak sah. Begitu dalam kitab Kanzud Daqaiq, kitab fikih Hanafi kecil. Kudu 1/4. Enggak sah kalau enggak 1/4. Orang banyak ilsok. Tuh begitu tuh ulama. Udah kita mempercaya aja sama ulama, jangan ubaru. Rese kalau ubaru, bikin ribut aja sama ulama. 1/4, 2, 3, udah 3 madhab tuh. Madhab Malik sama Ahmad sama, seluruh. Madhab Hanafi berapa? 1/4. Madhab kita, kan kita ngaji madhab kita. Ba di situ namanya balit tab'id. Ba artinya sebagian. Li'annal ba'a idza dakhalat ala muta'addidin fama'nahu at-tab'id. Ba bila masuk kepada yang berbilang-bilang maknanya sebagian. Maka dalam kitab fikih kita tuh tulisannya tulis Syekh mashu mana itu syai'in tuh semetet asal aja. Kenapa bisa syai'in? Itu ba tuh. Ba wamsahu biru'usikum. Ba di sini litab'id, maknanya bagian. Udah yang mananya aja jadi. Ente wudu begini, jadi ente wudu begini, jadi ente wudu begini, jadi ngusap pala.
ngusap pala. Ente begini ngusap apa? Pala. Yang ini pala. Yang ini iya itu. Kata Imam Syafi'i. Sesudah kita tahu itu, tahu syaratnya, terakhir mana sunnah ngusap kepala. Apa sunnah-sunnahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Ar-rabi'u mashu syai'in min basyaratir ra'si. Adapun fardu wudu yang keempat, yaitu mengusap sesuatu daripada kulit kepala. Biyadin mengusapnya dengan menggunakan tangan, au ghairiha atau bukan tangan, hatta bayadil muhadhi li'a'la dairi haulal udhun, sampai-sampai putih yang berjurusan bagi bagian atas yang melingkar di sekitaran telinga. Wa hatta azmihi, dan sampai-sampai tulang kepala. Idza dhahara, apabila nampak oleh tulang, duna batini ma'mumatin, tidak bagian dalam luka ma'mumah. Au sya'rin, atau mengusap sesuatu dari rambut kepala. Au sya'ratin wahidatin, atau satu helai rambut. Fi haddihi, yang ada pada batas kepala, ay ra'si, yakni kepala. Bi an la yakhruja bil maddi anhu min jihati nuzulihi wastirsalihi, artinya di batas kepala, dengan bahwa tidak keluar rambut itu dengan ditarik dari kepala, tidak keluar dari arah turunnya dan turunnya. Fa in kharaja minha wa lam yakhruj min ghairiha masaha ghairul khariji. Jikalau keluar oleh rambut daripada kepala, fa in kharaja minha, maka jikalau keluar oleh rambut itu daripada kulit kepala, walam yakhruj min ghairiha, dan tidak keluar dari selain jihati nuzul. Jadi fa in kharaja minha, maka jikalau keluar oleh rambut, minha, dari jihad nuzul, walam yakhruj min ghairiha, dan tidak keluar oleh rambut dari selain jihad nuzul, arah turunnya, masaha ghairul khariji, maka mengusap ia ghairal khariji, akan rambut yang tidak keluar dari batas kepala. Masaha ghairal khariji, maka mengusap ia akan rambut yang tidak keluar dari batas kepala. Wallahu a'lam. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini masih berbicara tentang rukun wudu atau fardu wudu yang ada 6 dan memasuki yang keempat. Yang keempat
daripada fardu wudu itu mashur ra'si, mengusap kepala. Berbicara mengusap kepala, saudara, tentu akan kita bedah apa itu mengusap, bukan membasuh. Yang kedua, apa yang dimaksud kepala, mengusap kepala. Yang ketiga, di kepala itu ada rambut. Apakah yang dimaksud kepala itu kulit kepala, ataukah rambut kepala, atau salah satunya? Begitu. Berikutnya, apa sunnah-sunnah yang mengiringi mengusap kepala. Inilah di antara kajian kita malam hari ini. Moga cukup waktu sampai jam 12. Enggak apa-apa. Enggak, bentar dah. Nah, gitu, bentar. Mengusap kepala, saudara, merupakan fardu wudu secara ijma' ulama, berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Seluruh ulama seia sekata bahwa mengusap kepala wajib dalam wudu. Manakala ada orang wudu kepalanya kagak diusap, maka ulama seia sekata wudunya kagak sah. Itu ngusap kepala. Ngusap kepala sepakat semua ulama. Yang tidak sepakat mengusap kepala itu apakah seluruh kepala ataukah sebagiannya. Ini yang enggak sepakat dari semua ulama. Ada perbedaan. Kita berbicara masakh dulu sebelum ngomongin itu, karena itu ngomongin dalil. Apa yang disebut mengusap? Karena pada ngaji sebelumnya membasuh. Yang namanya membasuh seperti pengajian sebelum-sebelumnya, diulang saja, airnya kudu ngalir. Itu namanya membasuh. Kalau mengusap tidak mengalir, ini tangan dibasahin di keran, apa bahasa Betawinya ya, dicepret-cepretin, masih basah. Jadi itu namanya ngusap. Enggak mesti airnya ngalir. Nanti bakal muncul pertanyaan, bagaimana kalau ngalir, kalau membasuh? Karena yang disuruh ngusap, begitu. Ini kan ngaji. Dari mana dalil bahwa ngusap kepala ini wajib dalam wudu? Tentu dalilnya dari Quran dan hadis. Di mana itu Qur'annya? Di surat Al-Maidah ayat 6. Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum.
wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Maka semua ulama sepakat bahwa mengusap kepala wajib dalam wudu. Yang gak sepakat gara-gara ba nih nyangkut banget, ba. Wamsahu biru'usikum, ada ba, huruf jar. Ini menjadi bahan perdebatan dari kalangan ulama. Karena yang lain gak ada ba. Fagsilu wujuhakum, nggak pakai biwujuhikum, enggak ada huruf jarnya. Artinya langsung saja jadi maf'ul, objek yang dibasuh wajah, sehingga lebarnya mana, panjangnya mana, udah dibedah. Tangan sampai siku, kemarin udah kita bedah. Kalau nggak ada kalimat sampai siku, bakal ribut ulama. Bisa segini, bisa segini, bisa segini kemarinnya. Maka ketika diberi catatan ilal marafik, sepakat. Tapi ngomongin ngusap, Allah bilang wamsahu biru'usikum. Ada ba nih, bi. Begitu. Nyangkut di mata ulama. Abba ini maknanya apa gitu, itu bakal berbeda-beda. Sehingga kata ulama tafsir, andai Allahnya menyatakan wamsahu ru'usakum, nggak ada ba. Kayak fagsilu wujuhakum, nggak ada baknya. Jadi wamsahu ru'usakum, ulama bakal sepakat kudu diusap semuanya. Kalau nggak ada ba, semuanya. Andai Allahnya bilang wamsahu ba'da ru'usikum, usaplah sebagian kepalamu, ini masih perdebatan. Sebagian tuh seberapa? Begitu. Karena itu ulama madhab tidak sepakat untuk ukuran yang diusap. Abba ini apa faedahnya? Imam Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, abba ini dua kemungkinan, bisa ba ta'diyah, bisa saja abba ini adalah ba ilsaq. Begitu kata Imam Qurtubi. Jadi abba ini maknanya apa? Saya mau paparin ada 3 makna. Meski ba itu maknanya banyak dalam alfiyahnya, ba'id wa bayyin wabtadi. Ba'id wa bayyin wabtadi dalam kinab. Gimana? Bil bastain adi wa awid al-siki. Ba itu. Ustaz Andi dia tulisan alfiyah mah. Bil bastain, ba itu bisa maknanya isti'anah. Katabtu bil qalam, aku menulis menggunakan pena, minta bantuan pena, dan banyak. Tapi ebak pada wamsahu biru'usikum ini apa-apa. Satu, ebak ini ba muta'addi. Sebelum ngomongin madhab Syafi'i, kita ngomongin nahwu dulu. Apa itu ba ta'adiyah? Adanya ba ama nggak ada sama. Wamsahu biru'usikum sama dengan wamsahu ru'usakum. Yang kayak begini nih Imam Malik
dan Imam Ahmad bin Hambal dalam madhabnya. Usap semua kepala. Dalam madhab Malik, kalau begini doang wudunya ora sah. Kalau begini doang nih kagak sah. Imam Malik. Abba ini bata'diyah. Imam Ahmad juga sama dalam pendapat yang mutamad seperti dalam kitabnya Zadul Mustaqni' atau Al-Mughni, begitu dalam fikih Hambali. Madzhab Malik dalam Hasyad Dasuki ala Dardir, dalam Fathul Aliyil Malik, macam-macam fikih Maliki. Itu kudus seluruh pala, sehingga kalau segini kagak sah kata Imam Malik, karena ba ini ba ta'diyah. Satu. Kedua, kata Abu Hanifah, ba itu ba ilsok. Dalam kitab Awamil Jurumiyah Mukhtasar Jiddan, qauluhul ba'u lil ilsaqi, ba tu faedahnya ilsaq, bertemu. Bertemu tuh nempel, nempel. Ilsaq, kalau ngomong nempel, copot picinya pada, biar ngerti. Copot picinya, picinya copot, biar ngaji. Udah copot belum? Copot biar ngerti. Nih nyampe nggak speaker ini? Nyampe nggak? Kok kagak dicopot? Kayaknya kurang kencang ini. Copot picinya biar ngerti. Udah, tempelin tanganmu di pala dari depan. Kena berapa? Jangan di jidat buat sujud. Pala ini pala bukan sih? Oh iya. Kena berapa? Hah? Wah, belum pernah ngukur ya. Nanti kan tukang bahan, dimeterin lah. Kena berapa? Kena berapa? Hah? Seperempat. Pala ini ada perempat begini nih. 4. Seperempat. Kena berapa? Seperempat. Itu Abu Hanifah. Kalau ente ngusap kepalanya tidak seperempat, enggak sah. Begitu dalam kitab Kanzud Daqaiq, kitab fikih Hanafi kecil. Kudu seperempat. Enggak sah kalau enggak seperempat. Orang banyak ilsok. Tuh begitu tuh ulama. Udah kita mempercaya aja sama ulama, jangan ubaru. Rese kalau ubaru, bikin ribut aja sama ulama. Seperempat, 2, 3. Udah 3 madhab tuh. Madhab Malik sama Ahmad sama. Seluruh. Madhab Hanafi berapa? Seperempat. Madhab kita, kan kita ngaji madhab kita. Ba di situ namanya balit tab'id. Ba artinya sebagian. Li'annal ba'a idza dakhalat ala muta'addidin fa ma'nahu at-tab'id. Ba bila masuk kepada yang berbilang-bilang, maknanya sebagian. Sebagian itu seberapa? Hah? Sebagian tuh seberapa? Aceh itu sebagian dari Indonesia.
Seberapanya Indonesia Aceh? Hah? Sebagian, biar ngerti nih kalimat sebagian. Hah? Hah? Secuil. Iya. Pokoknya yang mananya aja itu Indonesia. Yang namanya sebagian, yang mananya aja. Biar gampang, sebagian tuh di antara. Di antara nanti jarak lagi kita ngomong. Bagian-bagian. Bagian kepala. Mana bagian kepala? Mana aja. Depan ke, belakang ke, seperempat ke, separuh ke, seencret, tahu seencret? Semetet, tahu semetet? Itu maksudnya sebagian juga. Iya, yang namanya bagian berapa aja bagian. Begitu. Maka dalam kitab fikih kita tuh tulisannya tulis Syekh mashu mana itu syai'in tuh semetet asal aja. Kenapa bisa syai'in? Itu ba tuh. Ba wamsahu biru'usikum. Ba di sini litab'id, maknanya bagian. Udah yang mananya aja jadi. Ente wudu begini, jadi ente wudu begini, jadi ente wudu begini, jadi ngusap pala. Ngusap pala. Ente begini ngusap apa? Pala. Yang ini pala. Yang ini iya itu. Kata Imam Syafi'i, bagian asal aja jadi. Jadi biasanya kalau wudhu bagaimana? Begini, begini, apa segini? Hah? Asal doang. Oh, madzhab Syafi'i berarti. Tuh begitu. Tuh begitu. Ini ngaji kira-kira mau pengen buru-buru hatam gak ini ya? Nek buru-buru hatam saya kebut ini. Pengen buru-buru hatam jangan. Oh jangan. Jadi ngejar hatam ngejar ngerti nih. Oh ngerti, baik. Tuh segini jadi. Kalau ada orang ngeluh, hati saya keras, bagaimana biar lembut? Di antara caranya ngusap pala yatim. 10 Muharram di antara amalan yang gede, ngusap pala yatim. Gimana ngusap tuh gimana? Ngusap pala yatim diunyang-unyang begini nih. Begitu enggak? Begitu enggak? Enggak, begini juga jadi. Tuh, itu ngusap yatim. Masahat yadi bira'sil yatim. Tanganku menyentuh pala yatim. Enggak kemudian palanya digini nih. Ini pala yatim. Ya Allah. Banyak tuh pala. Enggak, ente gini dong jadi. Gini dong jadi. Kata yatim, gua nggak perlu diginiin, yang perlu dibagi duit. Lu kagak begini juga, kalau kagak bagi duit mau gogah. Bener nggak? Iya, begitu. Dalam sebuah syair Arab, syaribtu bima'in nahri, aku minum dengan air sungai. Jadi sesungai habis. Begitu. Sebagian. Jadi cuman seciduk doang, enggak seluruhnya. Jadi tuh begitu.
Itu mazhab Syafi'i. Begitu. Jadi sebagian mengusap apa saja, sebagian itu apa saja daripada kepala. Yang mananya aja asal kepala. Saudara jangan tanya, kan orang laki palanya ada dua. Itu istilah doang. Yang bawah itu bukan, ada teman kita bilang rudal, ada yang bilang emen, gitu. Bener nggak? Udah ini pala, begitu. Tuh begitu. Ngusap pala. Kata Allah wamsahu biru'usikum. Maknanya wamsahu bijuz'in minar ra'si. Bagian mana aja dari pala. Kok bisa begitu? Begini, Nabi dalam hadis yang sahih, ini dalil kenapa ngusapnya sedikit doang, gak seluruhnya. Di dalam sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis. Demikian pula Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, At-Tabarani di dalam kitab Mu'jamnya dari Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau wa masaha binasiyatihi wa alal imamati. Nabi kalau wudu, kata Sayyidina Mughirah bin Syu'bah, mengusap ubun-ubunnya. Ente suka usap ubun-ubun ya? Iya. Ubun-ubun. Lah, kalau ubun-ubun maknanya enggak seluruh pala. Maknanya sebagian dari kepala. Tandanya Nabi ngusapnya ubun-ubun. Ubun-ubun doang. Bahkan Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik ikut Nabi 10 tahun. 10 tahun dari sejak Nabi injak Madinah sampai Nabi meninggal dunia, Anas ikut Nabi. Maka Anas bin Malik meriwayatkan hadis, tercatat dalam kitab hadis 2223 hadis. Minal muksirin, banyak riwayat hadisnya itu Sayyidina Anas. Kata Sayyidina Anas, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau wa alaihi imamatun qatriyatun. Aku lihat Rasulullah SAW wudu dengan dua mata kepalaku. Ana liatin Nabi wudu. Di pala Nabi ada surban dari Qatar. Biar gampang aja orang kita surban pici gitu aja. Wong hadisnya surban, di palanya tuh surban. Kata Sayyidina Anas, fa'adkhala yadahu tahtal imam, maka disingkirin nih surbannya, ya picinya diginiin, dimasukin tangannya di bawah surban, kan surban memutar di pala, digituin tuh Nabi, tangannya diginiin. Famasaha muqaddama ra'sihi, maka Nabi usap bagian depan pala. Udah gitu doang, enggak dicopot surbannya, dikit doang. Ini pakai surban gitu doang. Kalau pakai pici, picinya diginiin, udah gini doang.
Itu maknanya mengusap sebagian pala. Kalau wajib mesti seluruhnya. Maka hadis-hadis itu menunjukkan cukup. Yang dimaksud wamsahu biru'usikum, kata ulama-ulama Syafi'iyah, udah asal juz dari kepala jadi. Wa in qalla, sekalipun semetet, maka fikih kita mashu syai'in, mashu syai'in. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, mana dituduh palsu lagi, yang ngarang kitab Al-Habsi. Kurang ajar enggak ini yang nuduh? Ya Allah, Al-Habsi marganya murid Imam Haddad yang punya ratib. Dikit doang Nabi. Bahkan Ibnul Mundir, ulama besar madhab Syafi'i, meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kalau wudu gini doang, dikit. Sahabat banyak nggak ada yang protes. Itu menunjukkan wamsahu biru'usikum, mengusap sebagian kepala. Muamuanya benar. Orang lughat mendukung, batak dia jadi, abba ilsok jadi, batabid jadi, ada dalilnya semuanya. Itu menunjukkan khilaf ulama itu biasa. Ikhtilafu ummati rahmah. Kata Imam Al-Maqdisi di dalam kitabnya Al-Hujjah, perbedaan pendapat ulama umatku itu rahmat. Enggak apa-apa, cuman beda nomor doang, sepatunya Nike, beda nomor doang, nggak usah ribut, cuman beda nomor doang. Bajunya Almia, ada M, XL, apalagi ya S, ya beda merek aja, masih Almia juga. Nabinya Muhammad, kitab sucinya Quran, agamanya Islam, Tuhannya Allah sama. Tapi kok beda? Emang kali kan beda-beda, tapi ujungnya dari Katulampa, bener nggak? Ujungnya, masa kali kita ujungnya dari Padang, kan nggak mungkin, kan Bogor, bener nggak? Itu namanya Ainus Syariah Al-Mutahharah. Ini mah cuman kalen doang, saluran. Mau Ciliwung dari Bogor juga, mau Pesanggerahan Bogor juga, semuanya beda kali aja. Jadi nggak perlu ribut, nggak perlu. Udah begitu, nggak apa-apa. Ikut madhab mana aja jadi aja. Yang penting harus sepaket. Jangan sampai makan di warung Padang, harganya ngikut warteg. Boleh nggak? Boleh nggak? Lah kagak boleh. Ini yang kita bakal acak-acakan. Pengennya kalau nyenggol bini nggak batal, itu madhab Malik. Wudunya kayak dia, begitu. Jangan kayak madhab Syafi'i, namanya nyampur aduk, nggak bisa. Kalau mau ikut Kim Plus ya begini, jangan dukung ini, begitu. Emang begitu. Udah dikotakin, emang udah begitu, udah diatur. Ini ngusap pala. Makanya kata kitab kita yang keempat, mengusap apapun dari kulit kepala. Ngusapnya pakai apa? Terserah. Pakai tangan jadi, ambil air, udah usapin jadi. Atau pakai alat jadi, ambil. Bahasa Betawinya topo, serbet, iya, dibasahin. Ngusap pala juga, nggak pakai tangan jadi. Mau pakai tangan jadi,
yang penting palanya diusap. Ente ngusap pala yatim pakai duit, kata yatim jadi ngusap juga begitu. Au sya'rin hatal bayad, mana yang namanya pala lingkaran nih ampe putih yang di kuping nih, jadi nih yang ngelingkar di sini nih, jadi pala. Yang penting pala, kulit pala. Karena kepala itu ada rambut, bagaimana rambutnya? Jadi ada orang ngusap yatim nggak pernah kena kulitnya, gondrong yatimnya, disebut ngusap pala juga walaupun ada rambutnya. Maka rambutnya boleh, rambut pala dikit, atu jadi begitu. Bagaimana kalau tulang palanya kebuka, kelihatan tengkoraknya, jadi masih megang pala, itu pala juga. Rambut bagaimana? Kalau ngomongin rambut ada dua, karena di pala tuh ada rambut. Rambut ini ada dua pengertian. Satu, rambut yang keluar dari kepala. Dua, rambut yang masih di kepala. Dan ini pengertiannya beda. Kalau rambut itu masih di kepala sah, kata kitab kita, au sya'rin au sya'ratin wahidatin fi haddihi. Rambutnya masih rambut yang di kepala, artinya masih di kepala. Karena udah diminyakin pakai beris, udah kagak ada, pakai bekas ikan peda, udah mengkilap banget, sayang banget. Nih pakai rambut pala, karena ininya udah dibetel masalahnya. Jadi yang penting rambutnya masih di kepala. Tapi kalau rambut itu udah keluar dari kepala, enggak jadi, karena enggak terhitung mengusap kepala. Ada perempuan rambutnya sepanjang pantat, perempuan sampai sini nih, rambutnya panjang. Pas wudhu dipegang rambutnya, enggak jadi. Kenapa ini? Udah keluar dari kepala. Kalau masih di kepala enggak apa-apa. Maka rambut saudara gondrong dari sini, kalau kemari mau keluar nih, tapi kalau diputar kemari masih di pala, ya udah yang masih di pala aja. Tuh kalau rambut, boleh rambutnya, boleh kulitnya, boleh kulitnya. Bagaimana kalau palanya nggak ada rambutnya, namanya botak. Maka kalau orang botak, bilangin ente bebas roaming. Bebas apa? Yang mana aja ente. Jadi orang kagak ada rambutnya, begitu. Jadi aja. Tuh begitu. Tapi kalau ada rambutnya, dilihat. Rambut yang masih di batas pala, kalau ditarik masih di pala. Ini kayak tengah nih, saya contohin nih. Saya tarik masih di pala. Ini kita kenain air. Jadi, sebab kalau depan saya ngeri pakai peci hitam, takut pecinya belang doang. Begitu. Beli lagi, kata dia gitu. Apa beli peci Kalimantan aja yang dari kelapa, begitu. Ya silahkan aja. Nggak apa-apa. Itu begitu. Balik lagi, mengusap kepala. Apa aturan ngusap kepala ini? Sesudah kita tahu, airnya kudu air baru.
Airnya kudu air baru, artinya bukan air bekas tangan. Air bekas tangan diusap pala, ini nggak bisa. Airnya air baru tuh bukan air bekas usap tangan. Kenapa begitu? Imam Muslim meriwayatkan hadis di dalam Sahih Muslimnya dari Sayyidina Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala an, kata beliau Rasulullah ngusap kepala bima'in jadidin ghaira fadli yadaihi. Rasulullah ngusap kepala pakai air baru, bukan bekasan dari dua tangan, karena itu udah mustakmal. Itu nanti itu kajian mustakmal pada bab air dah. Lalu saudara, sesudah kita tahu yang dimaksud ngusap kepala, ngusap bagian manapun dari pala atau rambut, tapi ingat yang masih di kepala, tidak keluar dari pala. Kalau keluar kayak perempuan rambutnya panjang, itu udah adat. Perempuan tuh rambutnya panjang, laki-laki rambutnya pendek. Walaupun rambutnya pendek, akalnya panjang laki-laki. Walaupun perempuan tuh rambutnya panjang, akalnya pendek, begitu. Emang udah diatur. Itu begitu. Sesudah kita tahu itu, tahu syaratnya, terakhir mana sunnah ngusap kepala. Apa sunnah-sunnahnya? Banyak sunnah ngusap kepala. Yang pertama, mengusap seluruh kepala. Itu sunat. Kalau wudhu begini, ini air, basahin, jempolnya ditaruh di kening sini nih, telunjuknya diadu sama telunjuk, jari tengah diadu jari tengah. Cobain semuanya biar bisa. Mumpung ngaji, ganjaran gede, ngamalin ajaran Rasulullah SAW biar sempurna. Ini udah dibasahin, ditempelin si jempolnya di sini, si telunjuknya diadu, dorong ke belakang, semuanya didorong, ampe belakang. Si jarinya udah belakang, balikin lagi, tuh. Baru satu, ambil air lagi, balikin lagi, ambil air, balikin lagi. Itu baru dapat ganjaran 100. Ada yang wudhu begini, ya 5% lah, lumayan daripada gak dapat. Mana orang yang ngaji juga lagi malam ini. Emang begitu? Enggak, itu nuduh suudzon tuh. Enggak, ini yang ngaji ini udah sempurna banget dah, kan dari dulu ngaji ya kan. Gitu. Itu begitu wudhu tuh, nih begini biar sempurna. Tapi ingat nih, yang saya ajarin balik lagi nih bagi yang ada rambutnya. Bagi yang botak enggak, sekali aja. Udah, balik lagi. Begitu aja. Kalau yang biar semua rambut kena. Kenapa? Kata Imam Syafi'i di dalam Asbawan Nadhair, Imam Suyuti bilang al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perselisihan ulama sunat. Maknanya kalau ada ulama berbeda, ambil aja. Kita wajibnya segini, tapi semuanya aja, biar enggak direweli nama Imam Malik, Imam Ahmad. Begitu. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, ini mazhab Syafi'i, saya dongengin, ada 3 pendapat ngusap kepala nih. Ada 3 ngusap kepala dari mazhabnya nih. 1, mengusap mananya aja dari kepala. Ini mayoritas ulama Syafi'i, mayoritas. 2, mengusap 1/4 kepala kayak mazhab Abu Hanifah. Itu namanya Imam Al-Baghawi, kitabnya At-Tahdzib, hampir 10 jilidan, fikih Syafi'i. Kata beliau 1/4.
Karena Nabi ngusap ubun-ubun, ya ubun-ubunnya seperempat lah. Begitu. Tuh. Itu ulama Syafi'i itu. Imam Muzani, murid Imam Syafi'i. Muanya aja, kalau nggak muanya nggak sah. Coba. Ada ulama Syafi'i juga. Boleh dibuka dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir. Al-Mawardi itu mensarahi daripada Mukhtasar Muzani. Begitu juga Imam Haramain tulis dalam Nihayatul Matlab. Ini panjang. Tapi yang muktamad udah madhab Syafi'i, mananya aja jadi. Tapi mengusap seluruh kepala sunat. Itu ganjaran besar kalau seluruhnya. 2, sunatnya ngusapnya 3 kali. 3 kali. Tiga kali usapan. 3, sesudah kepala mengusap telinga. Tuh, itu sunat tuh. Ini namanya sunat kepala itu ada 2. Ada sunat bersamaan ngusap kepala. 1 ngusap seluruh kepala, 2 3 kali ngusap. Kedua, sunat sesudah ngusap kepala ada 2. Yang pertama ngusap telinga pakai air baru. Ngusap telinga sunatnya bareng, jangan haplusan. Makruh bareng. Dan ngusapnya juga bukan asal ngusap. Ini mengusapnya begini, kayak anak TK begitu. Bukan ngusap telinga itu tangannya masukin telunjuknya di lubang kuping, telunjuknya, jempol taruh di belakang, tempat anting nih belakang, biar benar. Nih di kuping nih ada jalan puncak, telunjuknya jalanin aja bakal keluar sendiri. Puterin telunjuknya, nanti keluar ke depan dengan sendirinya. Udah depan dorong, jempolnya dorong, tapi telunjuk aja nih yang diputer di dalam. Udah puter, jempolnya dorong tuh. Itu baru 100 ganjarannya. Wudunya sempurna berarti. Tapi kalau yang asal-asalan enggak, kita harus pelan-pelan dirapiin. Umur kita udah tua masalahnya. Kalau yang muda-muda enggak rapi enggak apa-apa. Emang dia masih panjang umurnya, ntar tua rapi. Kita enggak ada waktu. Biar rapi wudu kita. Tapi kalau tangan kita buntung, kanan dulu. Emang tangannya satu doang. Atau tangan kirinya pegang gayung. Ya, pegang gayung jangan dua-duanya, tumpah. Kanan dulu. Karena sendiri. Begitu. Kuping sunat. Berapa kali? 3 kali. Usap kupingnya tuh. Bareng 3 kali. Telunjuknya masukin. Jempolnya begini. Baru istidhar terakhir gituin supaya pinggir ini kena. Iya, keempat jadi udah 3, terakhirnya begitu, biar sempurna. Mana lagi? Ngusap leher. Pertanyaannya, ngusap leher sesudah kuping, ini leher ini diusap, sunat atau tidak? Maka berdebat ulama pada bagian ini. Dari madhab Syafi'i, ada yang bilang leher enggak perlu diusap, dan itu yang muktamad dalam madhab. Tapi ada yang bilang leher diusap, sebab ada hadisnya. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, masur raqabah amanun minal ghil. Ngusap leher ini menyelamatkan dari belenggu nanti di akhirat. 3 kali kalau mau diusap. Tapi ini dhaif.
Ulamanya banyak. Imam Ghazali, Imam Ibnul Qas, Al-Fawrani, ulama-ulama Syafi'i. Terus Imam Mutawalli ngusap leher, tapi Fathul Muin bilang enggak sunat karena yang muktamad begitu. Jadi kalau ada yang ngusap leher, ikut Imam Ghazali, jangan omelin. Ada yang nggak usap leher, itu ikut Ibnu Hajar, Imam Romli, Imam Nawawi, Imam Rafi'i yang belakangan. Jadi kalau ngusap leher terserah saudara dah. Kalau saudara demen ngusap leher, usap tuh leher. Tapi ingat, posisinya sudah kuping. Begitu. Usap. Boleh. Dalam Bidayatul Hidayah ditulis oleh Imam Ghazali. Di dalam Ihya ditulis juga sama Imam Ghazali. Tulis. Tapi Fathul Muin gak kasih. Fikih-fikih muktamad, karena yang muktamad ngusap leher tidak sunnah. Itu yang muktamad. Tapi ada qaul dhaif. Jadi maksud saya terangin, takut ada di antara kaum muslimin ngusap leher, jangan sampai dijorokin. Salah lu, jangan. Ente kejem. Ada kiainya. Imam Ghazali begitu. Imam Mutawalli begitu. Imam Al-Baghawi begitu. Al-Baghawi dalam Tahdzib ada kitab fikih-fikih tua. Ngusap leher. Jadi ngusap leher khilaf ulama. Ada yang bilang sunat, ada yang bilang tidak. Tapi yang muktamad tidak. Kalau kuping sepakat. Jadi andai orang wudhu kupingnya nggak diusap, nggak apa-apa, sah. Karena ini mah sunat doang. Yang wajib usap kepala. Segini aja dah. Dan banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini. Terus sebelum doa silahkan. Allah alam. Baik. Kalau orang dengan tato itu gimana itu? Kalau orang dengan tato itu tato kan berapa dia menyerap kulit atau tidak tato? Iya baik. Jadi intinya yang biar gampang, hukum tato bagaimana dan bagaimana kaitannya dengan wudhu. Kan kira-kira begitu ya. Iya begitu aja. Biar nggak pakai bagaimana kepanjangan. Tato, kata Nabi, la'anallahul washimata wal mustausimah. Allah laknat orang yang ngegambar tato dan yang minta badannya ditatoin. Kenapa bahasanya perempuan yang bikin tato dan perempuan yang minta dibikinin tato? Karena dari zaman jahiliyah tato ini hobinya perempuan. Kalau orang laki tatoan ditertawakan zaman dulu. Kalau tatoan tuh ditertawakan, tabu. Orang jahiliyah nggak ada badannya ditato kecuali perempuan. Makanya hadisnya ngomongnya perempuan mulu. La'anallahul washimata wal mustausimata dan macam-macam. Tato ini hukum bikinnya haram, dilaknat. Kecuali tato yang anak saya bikin, yang Batman tuh. Oh ditempel, iya itu boleh tuh. Spiderman gambarnya, pakai minyak tanah hilang. Jadi tato tuh bikinnya haram. Bagaimana membuangnya? Wajib nggak dibuang ini? Karena tato itu menusuk, daripada dia punya badan pakai jarum, pakai darah. Jadi darahnya inilah yang menjadi gambar. Itu yang menyebabkan bakal jadi masalah. Bagaimana dengan tato ini? Bila mana tato ini wajib dihilangkan. Wa tajibu izalatul washmi. Wajib membuang tato. Dengan catatan bila tidak melukai badannya.
Bila mana tato itu dihilangkan badannya bakalan luka dan belum tentu sembuh, enggak wajib, biarkan itu. Kalau sudah, sebab ada orang punya tato gambarnya tengkorak di sebelah mana ya, kanan kiri, kiri, di sini ada teman kita tatoan di kiri, diilangin pakai setrika. Saya dari dia cerita, karena saya tahu ini busuk. Kenapa ente busuk? Saya dengar tato aja bilangin, saya setrika aja, bonyok, sembuh lagi, ada lagi. Kata kita ngapa nggak nanya begitu? Udah nggak usah, kalau nggak bisa dihilangin, biarkan, dimaafin. Yughtafaru fid dawam, mala yughtafaru fil ibtida. Dimaafin kalau udah kadongan. Apa yang tidak dimaafin kalau buat baru, dosa. Kalau udah ada diilanginnya susah, kalau udah mentok, udah biarin. Wudunya bagaimana? Sah. Sholatnya udah sah, tobat aja, cukup. Begitu. Maka saya sering motivasi orang tatoan, Anda tatoan sholat, tapi sama pengurus masjid bilang begini, lo tong biar sholat lu sampai jidatnya hitam, tatoan begini, udah nggak bisa, ya tambah bengal dia. Tanggung jawab tuh yang kayak begitu tuh. Suruh tobat. Cuman begini doang pesan saya sama yang tatoan, mumpung ngaji direkam. Bila tatonya sebadan atau tatonya keluar, contoh tatonya di sini, kan ini nggak bisa ditutup di sini. Kalau di dada gitu, begitu, itu bisalah ditutup. Di sini atau di kaki yang di bagian bawah nggak bisa ditutup. Ini bagaimana? Kalau bila kasusnya begini, tobat dihilanginya susah. Kalau bisa dihilangin, hilangin. Kalau nggak bisa bakal melukai, nggak usah. Tobat aja udah cukup. Dimaafin. Kalau tatonya keluar luar badan, pesan saya kudu sabar, karena bakal image orang jelek. Biar kita udah tobat. Preman lo, begitu. Doain biar saya benar, begitu. Kalau ada yang bilang cakep nih tatoan sholat, amin. Udah gitu aja jawabnya. Kalau kita tatoan, jangan takut. Tatoan sholat, sholat aja. Tobat enggak apa-apa. Yang enggak tatoan belum tentu masuk surga. Jangan sombong yang enggak tatoan, begitu. Saya banyak itu anak-anak yang tatoan tuh nanya sama kita, medunjukin guru tatoan, enggak apa-apa. Dihilanginnya susah. Iya susah guru. Ini udah pernah juga disetrika. Udah enggak usah. Enggak apa-apa. Wudunya udah enggak apa-apa. Dimaklumin buat Anda. Enggak perlu melukai badan, enggak perlu. Begitu, enggak perlu. Tapi kalau masih ada cara-cara yang bisa ngilangin tato tanpa melukai, ya hilang. Kurang lebih demikian kalau ngomongin tato. Wallah alam. Sudah? Baik. Kalau sudah, kita baca Fatihah. Yang pertama, buat para pejuang Islam, pahlawan kemerdekaan dari Sabang sampai Merauke, mereka korbankan segalanya, nyawa murah demi supaya anak cucunya mengenyam kemerdekaan. Kita bisa kerja dengan tenang, ibadah tenang karena nuansanya merdeka. Karena itu malam hari ini patutlah kita bersyukur kepada mereka yang telah berjuang demi kemerdekaan kita punya negeri yang ke-79 kita peringati ini, dari Sabang sampai Merauke, kaum muslimin yang berjuang, santri, kiai, akademisi, intelektual semuanya, petani, moga jasanya semuanya diterima oleh Allah. Allah tinggikan derajat mereka, Allah catat mereka sebagai syuhada, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah.